Halo, perkenalkan nama saya Adis Iskandar, owner dari Kopi di Cafe NT. Selamat datang di kedai kami. Motivasi dasar saya untuk membangun Kopi di sendiri, yang pertama karena kopi bagian dari saya pribadi dan keluarga besar saya. Kemudian terdorong oleh tuntutan zaman hingga tercipta sebuah inovasi-inovasi baru tentang kopi, hingga akhirnya saya mempelajari lebih banyak tentang kopi hingga saya masuk ke dalam dunia kopi tersebut, dan kemudian terangsanglah sebuah inovasi. Saya ingin mempunyai suatu tempat ngopi sendiri yang bisa memfasilitasi saya pribadi, teman-teman dan semua orang yang tentunya suka ngopi dan nongkrong seperti itu. Untuk di bidang kopi umumnya, sebetulnya dari keluarga saya itu sejak saya sebelum lahir Mas sudah ada di dunia perkopian. Tapi untuk kepribadi saya sendiri itu saya mulai menyentuh tentang kopi ini di sekitar tahun 2014, sejak saya kuliah. Kemudian mulailah termotivasi mengembangkan kebun kopi milik sendiri yang ada di Bondoso Ijen. Kemudian terus belajar hingga pertama kali buka kedai kopi itu di Malang 2015. Kemudian karena tuntutan dan faktor keadaan saya untuk berada di Madura, tentunya di Pamekasan, maka tahun 2020 saya ingin mencoba peruntungan atau keberuntungan yang ada di Pamekasan. Untuk nama Kopi di sendiri itu berasal dari desa ya, yang ada di desa Kecamatan Blutoh, yaitu Desa Kopedi, karena berlatar belakangkan istri saya yang berasal dari Kopedi, dan saya melihat kultur yang ada di Desa Kopedi itu lumayan luas, antara petani di pegunungan dan nelayan yang berada di pesisir pantai Kopedi. Makanya harapan kedepannya Kopedi ini bisa menyentuh semua kalangan, baik dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Untuk menu yang sangat kami andalkan sebetulnya adalah menu manual brew. Contohnya manual brew bisa dinikmati dengan cara tubruk, pour over, Vietnam drip, gitu, seperti itu. Karena apa? Dari menu tersebut kita bisa merasakan atau bisa mencicipi langsung cita rasa asli dari sebuah kopi. Namun tidak memungkiri semua itu karena tuntutan zaman yang seperti ini. Jadi mau tidak mau kita juga menyiapkan menu-menu es kopi susu, es kopi blend dan lain-lain seperti itu. Untuk strategi pemasaran, kami tidak mengutamakan hal penjualan yang besar, tidak mengutamakan keuntungan yang besar, tapi yang kami tentukan adalah edukasi tentang kopi itu sendiri. Karena dari kultur Madura sendiri, kopi adalah sebuah jamuan kepada tamu, kepada teman yang berkunjung ke tempat mereka. Jadi strategi yang kita jalani di Kopi di ini adalah kopi yang bisa menyentuh ke arah kekeluargaan seperti itu. Bukan tidak lari ke bisnis, tapi hitungannya mengutamakan kekeluargaan. Alhamdulillah
karena terbantu adanya kebun sendiri dan saya proses sendiri, baik itu dari kebun, dari ceri hingga penjemuran, proses terutamanya untuk kopi ijen, itu dari kopi saya sendiri di Bondowoso, dan untuk powder yang lain kita ada produksi juga sendiri di Malang, bekerja sama teman-teman di Malang. Dan untuk bahan baku lainnya juga alhamdulillah di Pamekasan cukup tersedia. Kesulitan paling utama adalah edukasi, bagaimana sih kita mengenalkan kopi dengan versi yang berbeda, karena kopi pada umumnya untuk di kalangan kita sendiri di daerah Pamekasan dan umumnya di daerah Madura, kopi identik dengan hitam dan manis. Tapi bagaimana kita mengenalkan bahwa varian kopi sendiri bisa kita olah dari berbagai cara. Contoh saja seperti kita menciptakan rasa, suatu rasa dari kopi itu, tapi tidak perlu menggunakan perasa lain. Bisa kita nikmati dengan cara V60, karena tiap kopi yang sudah berlabelkan specialty mempunyai ciri khas rasa tertentu. Itu sangat sulit yang pertama. Yang kedua adalah pengertian tentang cara kita ngumpul, ngopi dan berteman. Rata-rata tempat nongkrong atau ngopi itu sendiri diisi dengan tongkrongan tapi tanpa obrolan seperti itu. Jadi faktor edukasi kopi itu sendiri menjadi hambatan dikala seperti itu. Salah satu cara yang tetap kami pertahankan dari awal Kopi DI ini buka hingga saat ini adalah konsistensi, baik dari bahan baku, mempertahankan komposisi, serta komposisi tetap terjaga, dan bahan baku juga bisa dikatakan untuk kita penuhi itu menjadi tantangan juga, tapi kita usahakan itu kita menjual, kita memberikan suguhan itu tetap seperti konsep awal atau sesuai dengan prosedur yang kita miliki. Untuk pesan pertama harus sukai dulu tentang bisnis itu sendiri, baik di bidang kuliner, F&B ataupun fashion ataupun itu, cintai, kemudian pelajari dan dalami yang pengen itu tahu, pengen kalian dalami. Yang terakhir, pengembangannya secara luas, bukan hanya sekedar pengembangan pasar, tapi juga pengembangan edukasi dan pengetahuannya juga diperlebar. Kesuksesan menurut saya pribadi yaitu kita bisa menikmati apa yang kita dapat dan mensyukuri itu. Untuk nominal ataupun esensi di mata masyarakat tentang sebuah nominal, menurut saya belum seperti itu. Jadi kesuksesan intinya kita bisa nyaman dan menikmati itu dan mensyukuri apa yang kita dapat. Sebetulnya sukses itu seperti itu menurut pribadi sudah cukup.